Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriahani 18130308, lokal HTND, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, mata kuliah Hukum HAM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia. Yang pertama itu Komisi Nasional Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta. Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu pertama itu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan penjemputan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penerbitan hasil pengkajian dan penelitian, studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia, pembatasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya baik tingkat regional, nasional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyebaran luasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya, kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban. LPSK adalah yaitu lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasi hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana berdasarkan dengan beberapa negara. Berbeda dengan beberapa negara, inisiatif untuk memberikan undang-undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah seharusnya diberikan perlindungan dan sistem peradilan pidana. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tentang tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun dalam menyelenggarakan tugasnya, LPSK berwenang itu meminta keterangan secara lisan dan tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan, menelaah keterangan surat dan atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dan permohonan, meminta salinan atau fotokopi surat dan atau dokumen terkait yang
diperlukan dari instansi maupun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum, mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengelola rumah aman, memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman, melakukan pengamanan dan pengawalan, melakukan pendampingan saksi atau korban dalam proses peradilan, melakukan penilaian ganti rugi dalam pembayaran restitusi dan kompensasi. Adapun beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut, yaitu sifat pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban, hasil analisis tim medis atau psikologis terhadap saksi dan korban, rekaman jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban, tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebagai berikut, saksi atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Dari ketentuan pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan ini secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi atau korban dan pejabat yang berwenang, tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap korban atau saksi masih di bawah umur atau anak-anak. Selanjutnya yaitu Komisi Perlindungan HAM. Komisi Perlindungan HAM disingkat KPAI adalah satu lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya untuk bertujuan mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah atau child abuse, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya. Dasar Hukum KPAI, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Indonesia, Kepres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun tujuan dari KPAI sebagai berikut, yaitu meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat, meningkatkan kinerja organisasi KPAI. Sekian dan terima kasih.